Kalau jadi wali kota Tangsel mah enak, mau ngapa-ngapain juga tinggal pengembang aja, tapi kan nggak semudah itu. Jadi wali kota itu atau jadi kepala daerah itu kan pegawai kontrak, cuma 5 tahun. Saya juga galak, Prof. Gitu. Memang betul dulu pernah, yuk ke DKI ya, DKI gitu. Hari ini tamu saya spesial kedatangan mantan wali kota Tangerang Selatan, Ibu Airin Rahmidiani. Kabar Prof, lama gak ketemu, ya. Sehat-sehat. Gitu. Ya, terima kasih sudah datang ke Rumah Perubahan. Sama-sama Prof, sama-sama. Udah banyak perubahannya, benar-benar berubah ini Prof, Alhamdulillah. Hari ini Bu Airin, kita mendengar Ibu Airin terpilih sebagai anggota DPR RI dengan suara terbanyak di Provinsi Banten dan juga di Golkar juga tertinggi ya. Jadi artinya ini menimbulkan kesan bahwa masyarakat percaya terhadap apa yang sudah dicapai sebelumnya. Kerja semua sih Prof, bukan cuma hanya apa yang kita lakukan selama. Mungkin kelebihannya saya kemarin dipilih karena saya pernah jadi wali kota selama 10 tahun. Jadi masyarakat lebih mengenal kepada saya, tetapi juga tetap kita harus turun dan menyapa masyarakat Prof. Karena kan itu 10 tahun yang lalu, 3 tahun kan saya udah pensiun ya Prof, saya selesai 20 April 2021. Jadi tetap saya kerja turun ke lapangan, silaturahmi dengan masyarakat, membawa nama atas nama Partai Golkar, dan juga tentunya meminta untuk bisa mendukung Partai Golkar pada saat pileg kemarin. Nah, menarik sekali, terus kemudian kita pernah mendengar bahwa akan menjadi DKI 1, terus tiba-tiba sekarang menjadi Banten 1. Memang betul dulu pernah yuk ke DKI ya, DKI gitu. Cuman tapi saya berpikir waktu itu saya pengennya DPR RI aja Prof. Jadi selesai wali kota karir politik ya. Saya udah jadi full politisi kan hari ini ya Prof. Eksekutif sudah. Ingin di bidang legislatif. Ya, saya ingin coba di legislatif karena bagi saya pun juga di legislatif sangat mungkin bisa kita melakukan banyak hal, terutama saya ingin masuk ke badan legislasi karena saya merasakan 10 tahun jadi wali kota banyak aturan ketentuan yang tentunya harus kita perbaiki ya Prof. Karena kalau kita ini memperbaiki sistem dimulai juga dari regulasi, aturan ketentuan, undang-undang dan yang lainnya. Gitu sih Prof. Jadi Banten ini serius ini Bu Airin? Ya, jadi pada saat kemarin saya minta izin untuk DPR RI, akhirnya diperbolehkan nggak ke DKI. Tapi pada saat kemarin bahas diskusi di DPP maupun juga di DPD 1 Golkar Banten untuk mencari figur pilkada gubernur gitu kan karena serentak ini ya Prof ya. Serentak, karena 27 betul. November ini kan gubernur ada 37, ada 514 kabupaten kota, bupati wali kota, sehingga pada saat pemetaan dan yang lainnya sehingga akhirnya diputuskan dan disurvei saat itu saya tinggi. Sehingga sampai sekarang saya lihat dibandingkan dengan calon yang lain disebutkan, Bu Airin ini di atas 50% makanya. Oh, amin Prof, mudah-mudahan Prof, tapi tetap mesti kerja keras Prof. Kerja keras. Partai melihat bahwa ini dengan melihat hasil survei kondisi sekarang seperti itu. Waktu pas di awal sih nggak nyampe 50 ya Prof, tapi tertinggi di antara yang lainnya gitu Prof. Dan saat itu saya bersyukur saya punya Ketua Umum Pak Erlangga dan juga keluarga besar Partai Golkar yang masih membolehkan untuk saya berpikir antara pileg maupun juga pilkada karena tidak mudah menjadi gubernur. Pertama pilkadanya ya Prof yang saya bilang, pilkadanya aja kan kerja keras, harus meyakinkan lagi masyarakat, bukan cuma Tangerang Selatan, karena di sana ada 4 kabupaten dan 3 kota yang lainnya di luar Tangerang Selatan. Berapa penduduknya? Sekitar 12 juta lebih Prof. 12 juta lebih. Tangsel kan hanya 1,6 juta, berarti kan masih banyak orang yang belum mengenal saya. Dan yang keduanya juga ada setelah jadinya pun juga kan kalau untuk pilkada bisa menang bisa enggak. Setelah jadinya pun juga kan 5 tahun juga kan butuh kerja keras ya Prof. Sedangkan kemarin saya agak menikmati zona nyaman saya setelah saya jadi wali kota. Iya Prof, gitu Prof. Jadi saya berpikir tapi pada saat ada cerita Prof, saya diskusi dengan saya istiharoh, saya meyakini karena segala sesuatu juga kan amanah jabatan dari Allah ya Prof. Saya ingin dikasih amanah di saat waktu dan tempat yang tepat karena saya merasakan betul kalau Allah kasih amanah apapun di saat yang tepat ada banyak pertolongan, keajaiban dan kemudahan yang Allah kasih. Salah satunya waktu di Tangsel juga kan dengan banyak hal saya ketemu sama Prof bantuin saya dan dengan ide-ide rumah perubahan itu kan juga membantu bagaimana transformasi SDM di sana dan bagaimana membuat gagasan-gagasan ke depannya. Tangsel seperti hari ini. Kan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Saya ketemu Prof waktu itu juga pasti kan karena atas izin Allah. Nah, hari ini pun juga sampai di titik posisi ini pun juga saya merasa bahwa mudah-mudahan ini yang terbaik dan nanti hasilnya pun juga yang terbaik menurut Allah. Karena saya merasakan di saat urusan-urusan saya sebagai seorang ibu, di mana saya bersyukur punya 2 anak yang soleh dan soleha, secara sekolah juga didapatkan di sekolah yang baik, yang terbaik menurut saya gitu kan. Jadi saat itu saya hanya berpikir ya Allah, Engkau sudah mengurusi urusan
saya, sudah mengurusi urusan anak-anak saya, maka saya insya Allah bismillah mau untuk bisa, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan untuk bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya. Irin, ini kita bicara tentang Banten, sampai sekarang wakil gubernur belum ada dong ya, karena ini kan masih berproses mencari koalisi, mencari teman-teman, dan Anda juga sempat datang ke hampir semua partai ya, Anda melihat yang terbuka begitu ya. Ya, jadi kalau ada pendaftaran penjaringan, semua saya datangin Prof, semua saya daftar, saya ikut, karena bagi saya pilkada itu ataupun politik itu kan silaturahmi juga, komunikasi. Jadi saya datangi semuanya, bagi yang ada pembukaan pendaftaran penjaringan saya daftar. Kalaupun tidak, pasti saya komunikasi dengan pengurus partai dan yang lainnya. Karena bagi saya politik cair, politik dinamis, saya daftar ke semuanya walaupun belum tentu juga mereka akan memberikan rekomendasi kepada saya, tapi minimal saya udah silaturahmi, karena setelah pilkada juga biasanya kan baik-baik juga semuanya gitu. Ya. Bu Irin, ini menarik, Anda kan juga dulu kalau tidak salah tuh pernah ikut ajang pemilihan Putri Indonesia. Dan Anda terpilih sebagai apa waktu di sana itu? Putri Pariwisata sama Putri Favorit. Putri Pariwisata dan Putri Favorit. Seangkatan Ali Rohali. Oh. Iya. Udah lama tahun berapa banget. itu? 96. Ayah kita udah tua. Iya, Prof. Ada manfaatnya pengalaman itu? Ada. Jadi sebetulnya kenapa saya ikut Pemilihan Putri Indonesia, karena saya ikut Paskibraka tapi nggak lolos ke nasional, hanya sampai tingkat provinsi. Waktu itu alhamdulillah ditugaskan jadi Paskibraka di tingkat provinsi Jawa Barat waktu itu Prof, karena dari Bandung. Nah pada saat ada kesempatan saya sekolah waktu itu di Unpar, di Universitas Parahyangan, ada teman yang ngajakin Mojang Jajaka. Saya ingin hanya lebih kepada hal bahwa ada aktivitas positif lah Prof, dan mencoba sesuatu yang baru. Nah setelah pemilihan Mojang Jajaka, alhamdulillah juara juga Prof, juara 1, terus diminta untuk ikut ke pemilihan Putri Indonesia. Saya tertariknya kenapa ikut Putri Indonesia, karena saya merasa bahwa ini kesempatan saya punya pengalaman ikut lomba di tingkat nasional. Saya pengen punya teman dari Sabang sampai Merauke dan yang lainnya. Jadi saya ingin mencoba sesuatu yang baru, dan saya meyakini pasti kegiatan positif hasilnya juga positif waktu itu. Dan kita mendapatkan bekal pengalaman yang cukup di situ ya. Bisa nambah percaya diri Prof. Dulu itu kata orang saya pemalu, tapi pemalu nggak sih saya Prof? Tapi kalau sejak ikut Putri Indonesia ya agak pede-pede lah Prof gitu. Dan itu juga membentuk saya hari ini mungkin ya Prof, karena pernah tampil di depan umum, terus kita juga mesti presentasiin pariwisata Indonesia saat itu, sehingga ya sekarang saya bisa ngobrol kayak gini Prof. Walaupun sering dikritik, saya ngomongnya kecepatan, nggak ada titik koma. Maaf ya. Baik Bu Irin, ada pengalaman itu, kemudian juga ada pengalaman sebagai wali kota. Apa lessons learned dari wali kota, pengalaman sebagai wali kota? Yang pasti bahwa pemerintahan itu adalah sebuah sistem. Pasti akan berjalan ada tanpa ada kita. Itu udah pasti, karena undang-undang, regulasi, dan juga sarana prasarana udah semuanya ada gitu Prof. Undang-undang juga dan juga secara aturan. Dan saya banyak belajar bahwa pemerintahan ini bisa berjalan cepat atau tidak tergantung dari kepemimpinan. Jadi saya melihat betul bagaimana reformasi birokrasi terjadi di Tangerang Selatan. Makasih ya Prof waktu itu kan bagaimana mentransformasi dan yang lainnya. Dan kita sebagai pemimpin, dan memimpin itu adalah seni. Bagaimana menempatkan orang dalam suatu tempat tertentu, bagaimana kita melihat potensi, bagaimana kita berbagi dan berkolaborasi, bukan hanya pemerintah saja, tapi partisipasi masyarakat juga harus ada, masyarakat mencintai kotanya harus ada, investasi dari swasta juga harus masuk. Kalau cuma ngandelin APBD aja kan nggak mungkin. Tapi bagaimana investasi masuk, maka kita harus bisa menjamin kepastian waktu, biaya, maupun juga secara aturan hukumnya. Dan pemerintahan yang tertib, governance, tata kelolanya. Betul. Dan juga tentunya ada perguruan tinggi gitu kan, dan juga ada hal-hal yang lain. Dan yang menarik hari ini juga media harus bisa dilibatkan, karena dalam rangka transparansi dan juga beberapa hal. Ada banyak hal yang berubah menurut saya dari paradigma 2011 ke akhir masa jabatan saya di 2021. Jadi sekali lagi yang penting kita fokus dengan apa yang kita lihat di lapangan, kita dengarkan suara masyarakat. 5 tahun itu waktu yang singkat, tinggal bagaimana kita membuat program kegiatan yang tepat sasaran berdasarkan anggaran yang terbatas yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, jadi ini model kepemimpinan seperti ini akan diteruskan Insya Allah Prof. Sebagai gubernur kalau terpilih hari ini nanti, juga saya silaturahmi ke masyarakat dari 4 kabupaten kota udah saya datengin Prof, sengaja bukan hanya untuk kampanye diri saya, tapi juga saya sambil mendalami kondisi di lapangan, melihat secara langsung real di lapangan, mendengarkan masyarakat menyampaikan. Ada 155 kecamatan se-Banten, alhamdulillah udah saya datengin, ada 1.552 desa dan kelurahan, data per hari ini sisanya tinggal 270 desa lagi. Apa persoalan utama di Banten? Ini dekat dengan Jakarta tapi
Tapi kemiskinan saya kira masih tinggi di sana. Iya, jadi saya lihat kita harus pola pendekatannya berbeda, Prof. Jadi saya merasakan bahwa nanti jika saya sebagai seorang gubernur, maka saya harus banyak sabar, Prof. Karena saya punya anak yang sudah berumah tangga. Berbeda saat saya jadi wali kota, saya punya anak yang belum berumah tangga. Dulu kan kalau misalnya masyarakat itu ada tingkat kabupaten kota, saya bisa melakukan apapun asal sesuai dengan aturan dan ketentuan dan masyarakat dekat dengan saya. Tapi seorang gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah punya anak yang berumah tangga, yaitu 4 kabupaten kota. Oh, sudah jadi mereka punya aturan sendiri. Iya, 4 kabupaten kota, bupati, wali kota, wakil kotanya dipilih langsung sama masyarakat. Itu yang Anda maksud sebagai perumpamaan sebagai anak yang sudah berumah tangga. Mereka punya rumah tangga sendiri, mereka punya persoalan sendiri, problematika sendiri, maka kita harus secara ke dalam lagi melihat kondisi di lapangan. Nah, saya sudah bisa memetakan Banten Selatan, Lebak, Pandeglang, kebutuhannya apa sih? Sebetulnya lebih kepada infrastruktur dasarnya harus dipenuhi dulu. Infrastruktur dasar, infrastruktur artinya dasar jalan itu, pedesaan, jalan poros desanya harus diperbaiki. Saya paham karena luas wilayahnya besar ya, Prof. Tapi PAD-nya kan mereka terbatas, maka harus ada campur tangan dari pemerintah Provinsi Banten. Dan saya bersyukur, Prof, mudah-mudahan ini berkah ya, Prof. Pada saat saya pencalonan, saya sempat bingung karena jalan poros desa ini kan bukan kewenangan kita. Tapi juga kita harus bisa intervensi, nggak boleh hanya terbatas misalnya jalan lingkungan 2 meter kan itu nggak akan selesai gitu, Prof. Saya pengennya sekali 5 tahun jalan kita selesaikan dengan data peta yang ada. Saya sudah hitung secara pembiayaan juga sangat mungkin dilakukan. Nah, alhamdulillahnya ada undang-undang jalan, Prof. Ada undang-undang jalan yang ternyata kan kalau dari atas ada pemerintah pusat bisa memberikan bantuan perbaikan jalan atau pemerintah provinsi ke di bawahnya tanpa harus mengambil status jalan dulu, Prof. Jadi kita benerin jalan walaupun dulu. Walaupun itu jalan desa, jalan provinsi, tapi pemerintah pusat pun bisa membantu, bisa dengan dana impres, dengan yang lain pun demikian juga dengan kita provinsi. Jadi makanya otomatis nanti mungkin kita akan diskusi dengan bupati yang terpilih nanti dengan yang lain, karena kan RPJPNN juga kan nggak boleh, RPJPD juga nggak boleh bertentangan dengan RPJPN yang sedang dibahas 2025-2045 secara nasional. Yang kita pun juga sama kabupaten kota, nanti mungkin akselerasi penyelarasan provinsi, perbaiki infrastruktur jalan poros desa di 2 kabupaten kota itu. Nanti tugasnya kabupaten apa gitu kan untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Nah, untuk yang di wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, ini pun juga sama. Kota Serang ibu kota provinsi ya, Prof. Tapi saya melihat sehebat-hebatnya Tangsel, ibu kota provinsi Banten adalah Serang. Maka Serang harus bisa menjadi wajah ibu kota, jadi kebanggaan. Saya berkeinginan Serang ini bisa menjadi kota mais, Prof. Sehingga akan menaikkan potensi pendapatan. Maka harus ada event-event yang dilakukan di wilayah Serang. Seperti yang sudah dicapai di Tangsel. Iya, yang saya lakukan itu, Prof. Kan di awal juga orang kan nggak lihat Tangsel. Tapi bagaimana kita dorong investor, kan suka ada bahasa yang walaupun saya sih antara senyum dan gimana ya, Prof, rasanya gitu. Kalau jadi wali kota Tangsel mah enak, mau ngapa-ngapain juga tinggal pengembang aja, tapi kan nggak semudah itu. Kita jaga betul iklim investasi, karena kalau investasi nggak dijaga belum tentu orang mau ngebangun kan ya, Prof. Gitu. Nah, ini mungkin nanti akan diskusi bicara banyak dengan wali kota Serang yang terpilih nanti, bagaimana perizinannya harus diperbaiki, bagaimana kepastian dan yang lainnya. Kita bikin event di sana, karena kalau ada kegiatan orang akan ada tumbuh perekonomian. Nanti ada beberapa akses, misalnya kalau sekarang keluarnya di Serang Barat, nanti kan bisa juga beberapa akses tempat yang lainnya. Nah, khusus untuk Tangerang Raya, Prof, ini persoalannya adalah bagaimana aset-aset pemerintah provinsi itu diurus sama kita Provinsi Banten. Contoh kayak saya wali kota Tangsel dulu kan ngeluh banget persoalan jalan Jombang Ciputat macet gitu, karena ada jalan provinsi. Mungkin ke depan kita akan bangun flyover atau underpass. SMA, SMK ini menjadi persoalan saat PPDB zonasi. Mungkin ke depan kita juga akan langsung meningkatkan secara sarana prasarana sekolahan di SMA dan SMK, Prof. Jadi Anda melihat di sini ada masalah infrastruktur. Kemudian infrastruktur ini tidak berhenti sendiri, tapi adalah menjadi alat untuk pelipat gandaan ekonomi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dan ekonomi yang baik, kemudian pendapatan masing-masing kabupaten dan kota ini juga meningkat PAD-nya. Kemudian dari situ Anda melihat tadi adalah aspek pendidikan. Untuk memperbaiki ini kalau nggak orang dari luar yang menikmati. Berarti pendidikan Anda harus perbaiki. Nah, pendidikan seperti apa yang dilihat?
Yang pasti Lebak Pandeglang punya potensi industri pariwisata. Itu kan ada Carita, Serang ada Anyer, dan di daerah Lebak itu indah sekali, Prof. Berarti kita harus menyiapkan masyarakatnya tentu dengan keilmuannya. Nah, untuk Lebak Pandeglang kita akan bikin sekolah vokasi atau balai latihan kerja, Prof. Tapi untuk wilayah Tangerang Raya kita punya BLK yang di Serpong misalnya, Prof. Nah, itu kan berarti kan perdagangan dan jasa ya, Prof. Berarti kan harus didahulukan. Karena setelah saya lihat salah satu yang menyebabkan angka pengangguran di Banten tinggi itu adalah sekolah menengah kejuruan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan lapangan kerja, Prof. Apa yang di-supply tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sama kualitas pendidikan juga tentunya harus ditingkatin lagi ya, Prof. Mereka jangan cuma ngejar ijazah, selesai sekolah, tautonya susah cari kerja karena secara kualitasnya juga kurang. Karena kan pada saat masuk dunia usaha, apalagi kan pengusaha maunya kan punya pegawai yang baik ya, Prof, yang profesional. Maka kita harus menyiapkan itu semua. Tapi belakangan kan kita juga melihat ternyata minat orang ke sana tidak meningkat seperti yang terjadi di tempat wisata lain. Salah satu yang saya lihat dan kami diskusi dengan beberapa orang dan juga teman-teman saya dan juga pakar melihat bahwa sebetulnya salah satunya adalah destinasi wisata, Prof. Destinasi wisatanya kalau ke pantai ya ke pantai aja udah selesai gitu. Harusnya kan ada beberapa atraksi atau tempat yang lain. Contoh kenapa Bali berkembang terus kan, Prof? Ada waterboomnya, ada daerah kalau mau ke gunung ke Ubud misalnya, terus pantai juga bukan hanya Kute saja, tapi dia buka pada saat kemarin ada pulau-pulaunya, ada pulau Seminyak sekarang pindah ke sini karena ada sesuatu yang baru ya, Prof. Nah, ini yang memang tantangan bagaimana orang datang ke Anyer, ke Carita itu tidak hanya ke pantai saja, tapi kan saya lihat di Sitna juga ada Tahura, ada Taman Hutan Rakyat, mungkin bisa jadi alternatif destinasi bagaimana mereka bisa tinggal misalnya minimal 2 hari, sehingga pada saat mereka nginepnya berarti kan ada penambahan untuk akomodasinya, berarti ada potensi nanti ada pendapatan pajak dari pariwisata di situ kan sebetulnya, Prof. Terus pada saat mereka diam di wilayah sana kan otomatis para pelaku UKM UMKM-nya kayak jualan emping, kayak yang lainnya itu juga akan meningkat gitu kan. Terus misalnya destinasi budaya dan yang lain itu kan harus sesuatu yang diciptakan ya, Prof. Tidak bisa kita hanya pemerintah membantu lah fasilitator dalam situ, tentu kita dorong agar investasi ada ke sana. Terus untuk wilayah misalnya Lebak, di sana juga banyak pantai-pantai yang indah, tapi travel time dan transit time-nya masih kelamaan, Prof. Tapi mudah-mudahan dengan akses tol yang baru, perjalanan menuju ke sana ya terlalu jauh, Prof. Terlalu jauh, sehingga orang cenderung kan carinya kan udah capek di jalan ngapain ke sana. Lebak itu tempat wisatanya apa ya di sana? Di sana ada Sawarna, banyak pantai. Oh, Sawarna, jauh sekali ya? Iya, jauh ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya akses tol yang sebentar lagi selesai, itu bisa menjadi salah satu alternatif. Saya juga kepikiran kemarin dulu kan ada tuh saya buka di rencana master plan-nya sebetulnya ada bandara, Prof. Di sana di Tanjung Lesung. Mudah-mudahan itu juga ada investor atau bisa kerjasama dengan itu kan kewenangan pusat ya. Mudah-mudahan juga bisa didorong ada bandara yang nggak terlalu besar. Contoh saya lihat banyak belajar dari Banyuwangi ya, Prof. Ya, Banyuwangi di ujung itu sebelah timur, ini ujung barat ya. Kita. Berhasil itu karena ada bandara kan, ada Prof. Akses, bandaranya juga akses. nggak begitu besar kan, Prof, sebetulnya gitu di situ. Jadi bagaimana membuat travel time ini menjadi singkat ya, Prof, gitu di situ. Jadi itu, dan ternyata orang ke sana karena travel time-nya itu juga akhirnya cuma 1 hari ya. Banyak hanya tinggal 1 hari dan kadang-kadang jarang nginep gitu, Prof. Rombongan datang subuh, nanti makan-makan, botram, pinggir pantai, nanti pulang lagi gitu, Prof. Makan-makan bawa sendiri pula. Ya itu kan banyak-banyak juga teman-teman saya yang dari Tangsel juga pada itu, Bu, botram, majlis taklim ya boleh gitu kan nanti, tapi bagaimana tetap murah dan terjangkau tentunya, Prof. Murah terjangkau karena kan orang tinggal di situ kan akan spend money atau membawa ini kan juga. Dan oleh-olehnya menarik, hasil pertanian. UKM UMKM-nya. Pisang tanduknya bagus-bagus, petainya bagus, pink di sana bagus, gula arennya bagus, ikan bagus dari sana, betul, ikan udang, wah banyak yang bagus sebetulnya. Jadi kalau kita suka kuliner untuk kita bawa pulang itu menurut saya satu yang ini menarik sekali ya. Baik, Bu Airin, ini tentu saja kalau kita bicara Banten nih nggak habis-habisnya. Kalau kita lihat ya, tadi Banyuwangi disebutkan di ujung timur, tapi akses sekarang udah bagus. Dan bahkan tuh bisa luar biasa sekali menciptakan lapangan pekerjaan. Dan di sana ada ujung Blambangan, sedangkan di sini ada ujung Kulon. Ada Badaknya pula, berarti ini potensinya yang besar sekali. Tapi bagaimana akses menuju ke sana ini kita perbaiki? Apa yang harus dilakukan selain airport?
ada jalur tol Panimbang yang baru itu, Prof. Jadi ada section yang kedua belum selesai, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga selesai. Itu mudah-mudahan bisa menjadi daya bangkit dan daya ungkit, Prof. Dari Jakarta bisa lebih cepat ya? Ya, saya sekarang pengalaman kemarin kalau saya ke Lebak sekarang butuh waktu hanya 2 jam, Prof. Kalau dulu kan 6 jam, 5 jam, sekarang ya. Karena kita harus lewat pasar, lewat ada keramaian-keramaian tertentu seperti dulu kita pergi ke Pantura, ke Jawa Tengah lewat Pantura banyak hambatan, tapi sekarang sudah bisa diinikan ke sana. Baik. Kita bicara juga soal pendidikan yang tadi sudah disebutkan, pendidikan. Berarti ini kan juga penting peranan keluarga. Ya, peranan keluarga. Bu Airin sebagai ibu dan berhasil mendidik anak-anak tentu kan juga berpikir bagaimana keluarga juga dibangun di daerah Banten, nilai-nilai apa yang sebaiknya terus dikembangkan. Di sana kan juga ada orang Baduy ya, yang nilai-nilainya juga sangat harmonis terhadap alam dan mereka tetap menjaga nilai-nilainya, alam dijaga. Kemudian juga karbon di sana. Tentu kan ini pendidikan penting nih untuk menjaga alam semesta. Yang tentu kan harus mulai dari keluarga apapun ya, Prof ya. Nggak mungkin hanya mengandalkan, karena ya kalau sekolahan kan hanya membantu saja. Guru dan juga kepala sekolah hanya membantu mendidik anak-anak. Tapi anak-anak kan dititipinnya sama Allah. Jadi tentunya harus punya pikiran, harus berpikir bahwa bagaimana menciptakan anak-anak kita. Walaupun tantangannya pasti berbeda dengan kita zaman dulu ya, Prof. Hari ini kan banyak teknologi yang masuk. Tapi kan di satu sisi juga teknologi banyak positifnya juga kan ya, Prof, dibandingkan kita zaman dulu. Dan membuat anak-anak sekarang skillnya bagus sekali. Iya. Sebetulnya kan kalau saya lihat kan hari ini banyak orang bicara Gen Z, milenial, generasi X, baby boomer, yang lainnya. Dari semua yang saya lihat sebetulnya kan semua orang itu hidup pada masa dan zamannya. Tapi kan nilai, adat, kebiasaan dan juga norma-norma agama atau yang lain kan masih tetap sama ya, Prof. Dipertahankan. Iya, itu harus terus dipertahankan dan harus disampaikan dan dididik kepada anak-anak kita. Karena jangan sampai beralih padahal itu sebagai sebuah hal yang menjadi fondasi bagi anak-anak kita. Dan tidak mungkin pemerintah bisa sendiri, Prof. Harus bekerja bersama-sama tentunya dengan seluruh masyarakat. Saya bertanya pada Perplexity, ini AI. Jadi siapa Airin Rahmidiani? Paling menonjol itu yang paling atas disebutkan tokoh toleransi. Karena Anda selama menjadi wali kota, Anda membangun dialog antar umat beragama, Anda coba bikin saling menghormati, masyarakatnya Anda pertemukan, ya Anda selesaikan masalah-masalah di sana. Sementara kita ketahui Banten ini juga adalah masyarakatnya sangat agamanya juga kuat sekali. Kita memang jarang mendengar kejadian benturan antar agama di sana, tapi ada juga kan bagaimana membangun spirit kebangsaan dan toleransi sehingga bisa saling menghormati dan bisa kita jaga tidak berbenturan satu sama lain. Belajar dari pengalaman saya di Tangerang Selatan yang mini Indonesia ya, Prof. Bhinneka Tunggal Ikanya ada sangat luar biasa. Saya merasakan bahwa yang penting adalah bagaimana kita memahami dan berdialog dan berdiskusi. Kita paham kultur di sini seperti apa, masyarakatnya seperti apa, pola pendekatannya seperti apa. Karena memimpin itu kan seni ya, Prof ya. Tapi kita harus bisa meyakinkan kepada semuanya bahwa kita ini Indonesia. Kita lahir di sini, tidak pernah meminta lahir itu sebagai suku apa dan juga kulitnya apa, latar belakangnya seperti apa. Tapi di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada kebersamaan dan komunikasi koordinasi, Prof. Jadi pada saat saya jadi wali kota itu kan selalu kita ngobrol, ada acara kegiatan sehingga orang ketemu. Kalau orang ketemu, orang berinteraksi, akhirnya kan akan ketemu juga mana hal yang bagusnya, mana hal yang jeleknya, dan akhirnya saling kan, Prof. Akhirnya saling. Nah, untuk Banten tentunya kulturnya berbeda. Jadi kulturnya kalau di Lebak Pandeglang, walaupun sama-sama orang Sunda, kalau contohnya misalnya kalau Lebak tuh orangnya ceria, terus ngobrolnya misalnya agak Sunda kasar, tapi Pandeglang lebih halus gitu kan, Prof. Nah, beda lagi sama Kabupaten Serang. Di Kabupaten Serang itu ada Sunda dan ada Jawa Serang. Dan juga tentunya untuk Kota Serang juga sama, apalagi percampurannya banyak di sana. Tangerang Raya juga sama, Prof. Kabupaten Tangerang, jangan salah juga, Prof, itu Sunda Tangerang juga beda dengan Sunda yang ada di wilayah Jawa Barat gitu kan, berbeda dengan yang ada di Pandeglang. Nah, ini cuman pola pendekatan kultur, pola pendekatan tokoh dan juga saling semuanya. Kita sebagai pemimpin tentu harus terus berkomunikasi. Kuncinya di situ sih, Prof. Salah satu yang menarik perhatian juga tentu saja adalah soal lapangan pekerjaan. Kita ketahui Tangerang ini itu adalah kawasan industri, cukup banyak, cukup padat. Sementara sekarang kita menghadapi tantangan, industri mulai banyak meredup, manufaktur ya banyak meredup, lapangan pekerjaan juga menjadi satu persoalan.
Dan tentu saja ada kaum muda yang juga menanti pekerjaan. Apa yang dilihat oleh Ibu Airin terhadap sektor manufaktur dan lapangan pekerjaan di daerah Banten ini? Dari saya keliling ke masyarakat, dari data yang saya baca dan saya pelajari, angka pengangguran di Banten memang tinggi. Walaupun ada penurunan ya Prof, dari 8% sekarang turun di 7%. Secara presentasi tertinggi itu di Kabupaten Serang, tapi secara jumlah penduduk kalau dikalikan tertinggi itu di Kabupaten Tangerang. Karena banyak sekali industri yang tadinya padat karya pindah karena persoalan UMK-nya ketinggian dan yang lainnya. Tentunya kita meyakinkan investasi akan datang lagi, tentu dengan investasi yang padat karya. Karena kalau ya di Cilegon kan padat modal Prof, sehingga agak sedikit untuk pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi memang kita dorong adalah industri-industri padat karya. Tapi juga tentu harus melatih skill kemampuan dari masyarakatnya. Jangan sampai nanti investasi datang, mereka butuh pekerjaan, masyarakat di Banten belum siap, dan pemerintah harusnya hadir di situ Prof sebagai fasilitator. Kayak pengalaman saya waktu di Tangsel, banyaknya apartemen, banyaknya mall, banyaknya restoran yang dibuka, tapi masyarakat saya ngeluh waktu itu, Bu, jangan kamu jadi manajer, jadi satpam aja kagak bisa, katanya gitu, karena ternyata kan jadi satpam aja minimal SMA. Nah, maka dari situ saya akhirnya bikin program Kejar Paket A. Bagaimana orang-orang SMP, lulusan SMP ini kita kasih pelatihan untuk bisa mendapatkan ijazah SMA dengan pelatihan yang lainnya, sehingga saya tinggal bicara sama pengusahanya, investornya, ini udah disiapin, jadi apa alasan apa lagi untuk tidak bisa menerima. Di situ fungsinya pemerintah untuk berkomunikasi antara pengusaha dengan menyiapkan masyarakat. Saya kadang-kadang melihat banyak orang yang tidak berani dipimpin oleh perempuan. Apa yang membentuk Bu Airin menjadi seperti ini? Pada waktu di Tangsel saya bertemu juga saya lihat harmonis, bisa memimpin dengan lembut, dengan baik. Saya juga galak Prof, gitu. Saya juga waktu ya mungkin kepala dinas saya paham kok, tahu persis saya, cuman ada yang bicara dengan saya, kakak saya bicara bahwa marahin orang jangan depan orang, karena mereka juga punya istri, mereka punya anak, jadi hargai mereka. Jadi biasanya kalau saya tidak berkenan, tanda kutip saya negur, itu saya pasti panggil ke ruangan saya tanya begini-begini, ya saya galak juga sih Prof. Gitu ya? Iya, makanya kalau dipanggil saya sendirian udah pada deg-degan aja kayaknya ya. Itu aja sih Prof, lebih, enggak sama aja sih Prof, manusiawi juga. Boleh tanya lah, saya tukang marah ya tukang marah, kalau saya marah ya marah, cuman bersyukurnya mungkin saya cepat baik aja sih gitu, cepat baik, dan ya tapi yang walaupun ujung-ujungnya ibu marah, ya udah ntar urusan diberesin sama ibu sih gitu jawabannya. Saya kan cerewet juga Prof. Tanya sama anak saya Prof, saya paling galak Prof sebetulnya di rumah. Ya Prof, kalau mereka salah ya Prof. Apa masalah terberat yang pernah dihadapi sebagai pemimpin, sebagai wali kota? Ya, yang pasti ya pada saat saya jadi wali kota, dengan pengalaman yang saya belum punya, saya lihat juga kapasitasnya waktu itu masih belum mumpuni ya Prof ya. Jadi yang saya rasakan ya reformasi birokrasi Prof. Ya, karena kan saya selalu bicara jadi wali kota itu atau jadi kepala daerah itu kan pegawai kontrak cuma 5 tahun. Kalau kepilih lagi 10 tahun. Tapi yang di demo nggak sukses atau mati lampu atau segala macam, jalan rusak, berlubang segala macam, pasti kita kan Prof wali kota. Jadi saya suka bilang bahwa yang berkepribadian itu, yang saya pinjam istilahnya wakil saya waktu itu Pak Benyamin Daphni yang hari ini wali kota, yang berkepribadian adalah saya. Jadi orang akan selalu melihat saya dan saya dibatasi oleh waktu jabatan, maka tentunya saya harus bisa mendorong bagaimana pasukan saya tanda kutip adalah sistem pemerintahan yang ada sumber daya manusianya ya harus bergerak gitu Prof. Itu aja sih tantangan di awal, karena kadang-kadang saya melihat ini kayak belum pas ya di posisi di sini, tapi ya udah jadi gitu, karena kan daerah baru ya Prof. Daerah baru yang notabene mungkin banyak orang yang berbondong-bondong datang, secara dulu mungkin karena kekurangan pegawai, akhirnya menempatkan orang di tempat yang belum seharusnya sudah ditempati. Itu aja sih di awal waktu jadi wali kota tuh tantangannya ya SDM-nya aja sih Prof, SDM. Baik Bu Airin, terima kasih Prof, banyak sudah sama-sama, datang Prof. ke Rumah Perubahan. Dengan melihat ini, silakan Anda tentukan pilihan Anda ke depan. Tentu saja prosesnya masih panjang. Ya, kita mengharapkan setiap provinsi akan mendapat gubernur yang terbaik yang ada di masyarakat. Karena inilah yang disebut demokrasi. Demokrasi melahirkan pemimpin yang terbaik dan juga menciptakan perubahan. Itu yang tentu saja menjadi dambaan bagi masyarakat, perubahan yang lebih baik bagi kehidupan mereka. Stay relevant.